Misteri kematian Vina, remaja berusia 16 tahun asal Cirebon, berhasil menyita perhatian publik usai kisah nyatanya diangkat menjadi sebuah film layar lebar Indonesia yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Seperti diketahui, Vina merupakan salah satu korban pembantaian dari sekelompok geng motor yang ada di Cirebon. Meski peristiwa nahas tersebut terjadi di tahun 2016 silam, hingga saat ini Vina belum mendapat keadilan lantaran otak pelaku belum mendapat hukuman yang setimpal. Dan dalam kesempatan ini, ahli tarot Velin Ratu Ayu akan menerawang teka-teki kematian Vina dan mengungkap otak pelaku yang tega melakukan perbuatan keji tersebut. Maka inilah 5 terawangan kasus kematian Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Ahli tarot Velin Ratu Ayu secara terang-terangan mengungkap otak pelaku di balik kematian Vina. Ia selain mengungkap ciri-ciri pelaku, Velin Ratu Ayu juga mengungkapkan keberadaan para pelaku yang masih bersembunyi. Lantas, seperti apakah ciri-ciri pelaku yang tega melenyapkan Vina? Dan di manakah keberadaan mereka sekarang? Yang jelas ada kaitannya dia pernah dilecehkan ya oleh si korban ya. Artinya pernah mengalami yang namanya sakit hati. Entah cintanya ditolak, entah ada perlakuan dari korban ya yang menyakitkan sang pelaku. Sehingga motif inilah yang dijadikan alasan karena sakit hati itu tadi. Jadi terjadilah kasus yang tidak diinginkan ini. Ketiga DPO ini yang jelas satu orang pelaku sekarang tidak berada di Indonesia. Kalau yang 2 masih ada di sekitaran Jawa Barat ya. Kemudian yang ketiga ini belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat. Ya. Meski masih bersembunyi dan enggan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib usai melakukan perbuatan yang keji terhadap Vina, Velin Ratu Ayu mengungkapkan bahwa para pelaku hingga saat ini masih terus dibayang-bayangi oleh mendiang Vina. Bahkan efek dari terus dibayang-bayangi tersebut, para pelaku disebutkan mengalami gangguan psikis dan mental lantaran dihantui oleh rasa ketakutan atas perbuatannya sendiri. Lantas, seperti apa gangguan yang dimaksud Velin Ratu Ayu? Terganggu. Dia aja sekarang ini aku bisa merasakan bahwa dia tuh sering ketakutan, tidur tidak tenang, bahkan pikiran kosong dan sering berhalusinasi. Ya itu tadi. Efek dari perbuatan dia akan memakan kesehatan diri dia sendiri. Perlahan-lahan gitu. Sampai saat ini. Ya. Secara mental dan fisik agak terganggu. Cuman agak terganggu dalam pikiran dan juga sering mengalami ketakutan, sering mengalami yang namanya yaitu tadi sering ditampakkan ya oleh sosok Vina ini. Karena itu tadi ketika seseorang meninggal apalagi dibunuh secara sadis itu dia tidak akan pernah ya arwahnya tidak akan pernah tenang sampai dia mendapatkan keadilan. Hampir 8 tahun kasus kematian Vina tidak mendapat kepastian hukum, lantaran otak pelaku belum berhasil ditemukan semua. Namun, menurut penerawangan Velin Ratu Ayu, kasus kematian Vina akan terbongkar seutuhnya pada tahun ini. Lantas, seperti apa keadilan yang akan didapatkan oleh mendiang Vina dan keluarganya nanti? Dan kapankah para pelaku akan berhasil tertangkap semua? Nanti akan ada justice ya, akan ada keadilan yang akan bicara lewat berbagai macam cara. Pasti akan ketangkap di tahun ini juga. Paling lama 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Sudah mulai dalam penyelidikan saat ini dan sudah ada ya, sesungguhnya kabar ini pun sudah terdengar oleh pihak keluarga dan juga tersangka
Bahkan juga nanti dalam waktu dekat ini akan ada dari pihak keluarga yang terkait menghubungi orang terkait juga terkait kasus ini. Yang jelas bukan keluarga tapi ada dari lewat pengacara ataupun lewat pihak yang berwajib. Sebelum film layar lebar Vina sebelum 7 hari viral, kasus kematian Vina diketahui sudah meredu. Dan siapa sangka ternyata terdapat sosok yang memang dengan sengaja ingin membungkam kasus tersebut. Ya, menurut Velin Ratu Ayu terdapat sosok petinggi yang merupakan ayah dari salah satu pelaku yang ingin kasus tersebut tidak naik ke permukaan. Lantas, siapakah sosok tersebut? Sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya, artinya semua yang terkait dengan kasus ini semua saling menutupi dan membungkam, dan karena memang dibungkam ya, memang sengaja untuk dibersihkan ya, dibungkam dan sengaja tidak ya, kalau bisa ditutup gitu, dibungkam karena ya terkait dengan salah satu itu tadi ya, orang petinggi itu tadi ya, salah satunya adalah orang tinggi. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa ya menutup ya, dia akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Artinya akan diperlakukan sama. Tapi karena di sini orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi sehingga seolah-olah kasus ini ditutup. Tapi kita lihat nanti perkembangannya biar diurus ya kepada pihak yang berwajib, yang support dia bukan hanya dari ayahnya ya, tapi ada beberapa keluarga juga yang memang artinya memang anak ini sebenarnya manja, dan memang anak ini tuh selalu dibilang tuh saking terlalu dimanjanya, disayangnya, jadi apa-apa yang dia mau tuh diturutin. Ya, jadi kayak anak mami ya disebutnya ya. Jadi sehingga apapun dia merasa gue bisa dapetin. Jadi dia gampang menurut dia kalau dia mau dia harus dapetin, ya itu. Jadi gampang untuk menyepelekan orang. Ahli tarot Velin Ratu Ayu mengungkapkan bahwa salah satu pelaku yang membuat Vina meninggal dunia akan memberikan kesaksian dan mengungkap misteri kematian Vina ke hadapan publik. Namun, menurut Velin Ratu Ayu, pelaku tersebut akan memberikan kesaksiannya jika semua pelaku telah berhasil diringkus oleh polisi. Lantas, siapakah pelaku yang akan memberikan kesaksian tersebut? Tidak. Dia tidak akan muncul, dia lebih memilih bungkam karena ada tekanan ya. Ada tekanan dari keluarga, salah satu keluarga yang belum tertangkap, tapi akan ada suatu masa ketika nanti ya 3 pelaku ini tertangkap, dia akan muncul dan speak up. Dia akan muncul dan menjelaskan, membeberkan semuanya.